Perkenalkan, nama saya Silina Sidivijaya dari kelas Fungsi Kompleks L2 Angkatan 2023. Tentang pengaplikasian fungsi kompleks ya. Judul jurnalnya itu adalah Application of Cauchy Residue Theorem in Complex Function of Fractal Form. Nah, jadi inti dari pembahasan pada jurnal ini tuh membahas bagaimana teorema residu Cauchy digunakan untuk menghitung integral kompleks yang sulit. Daripada menghitung integral secara langsung, teorema ini tuh memungkinkan kita mengubah integral menjadi penjumlahan koefisien tertentu atau residu yang ada pada titik-titik singularitas atau titik aneh tempat fungsi tidak terdefinisi normal. Dengan kata lain, integral di sepanjang lintasan tertutup sama dengan 2pi dikali jumlah residu di dalam lintasan tersebut. Adapun konsep dasar yang wajib dipahami ada dua, yaitu Taylor series dan Lorentz series. Taylor series merupakan perluasan fungsi yang halus atau analitik di sekitar suatu titik. Sedangkan Lorentz series merupakan perluasan yang lebih umum, dapat digunakan meskipun fungsi itu memiliki singularitas. Karena Lorentz ini memiliki suku dengan pangkat yang negatif. Fungsinya adalah fz sama dengan sigma n sama dengan 0 menuju tak hingga an buka kurung z dikurang z0 tutup kurung pangkat n ditambah sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga bn buka kurung z dikurang z0 tutup kurung pangkat min n. Suku dengan pangkat negatif disebut bagian prinsipal. Residu merupakan koefisien dari buka kurung z dikurang z0 tutup kurung pangkat min 1, yaitu b1. Lalu ada pun teorema-teorema Cauchy yang menjadi dasar. Yang pertama yaitu Cauchy-Goursat Theorem. Jika fungsi analitik di dalam suatu lintasan tertutup C, yaitu fungsinya adalah integral lintasan tertutup C, fz dz sama dengan 0. Lalu yang kedua yaitu Cauchy integral formula. Fungsinya yaitu fz0 sama dengan 1 per 2pi integral lintasan tertutup C, fz per z dikurang z0 dz. Lalu ada pun yang ketiga dan terakhir yaitu Cauchy Residue Theorem. Jika terdapat singularitas Z1, Z2 sampai Zn di dalam lintasan tertutup C, fz dz sama dengan 2pi sigma residu f, zk. Nah, inilah formula utama yang dipakai di seluruh jurnal. Adapun contoh-contoh aplikasi yang sudah disederhanakan sih pastinya. Nah, yang pertama, yaitu fungsi dengan simple pole atau yang paling dasar banget nih. Fungsinya yaitu fz sama dengan 1 per z kuadrat plus 1. Singularitas terjadi ketika penyebutnya itu sama dengan 0. Nah, z sama dengan i, z sama dengan min i, residu masing-masing dihitung dengan res, buka kurung f, i sama dengan lim, z menuju 1, z kurang i, fz. Nah, hasilnya itu ternyata res f, i sama dengan 1 per 2i dan res f, min i sama dengan min 1 per 2i. Keduanya saling meniadakan, artinya hasil integral itu akan sama dengan 0. Nah, ini tuh menunjukkan beberapa fungsi memiliki residu yang saling menetralkan sehingga integralnya 0 meskipun terdapat singularitas. Adapun contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua itu contoh yang agak rumit, yaitu fungsi dengan removable singularity dan second order pole. Misalnya fungsinya adalah fz sama dengan z kuadrat per z kuadrat buka kurung z kuadrat plus pi kuadrat tutup kurung pangkat 2 sin z. Wow, gede banget. Ini enggak sih sebenarnya. Pada z sama dengan 0, singularitasnya itu hilang, removable, sehingga residunya itu 0. Nah, di z sama dengan i pi adalah pole order 2. Sehingga untuk mencari residu itu butuh turunan. Nah, maka hasil akhirnya itu adalah integral lintasan tertutup fz dz sama dengan i per 2 buka kurung min 1 per sin h pi ditambah cos h pi per sin h pi tutup kurung. Nah, contoh ini tuh menunjukkan penggunaan residu untuk pole order lebih tinggi yang tekniknya lebih rumit lagi. Kesimpulan akhir yaitu teorema residu Cauchy merupakan alat yang sangat kuat untuk menghitung integral kompleks. Nah, ia mengubah integral yang sulit menjadi penjumlahan residu.
dapat digunakan untuk fungsi rasional, fungsi dengan pembilang kompleks, fungsi trigonal, singularitas, removable, fold order tinggi, dan lain-lain. Nah, mungkin segitu aja video dari aku. Semoga membantu. Dadah!